Dalam kasih, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik dimanapun saat ini berada, saya senang sekali bisa bersama-sama kembali kita hari ini dalam program Doa Keluarga GKI 5 hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema ketika anak memberontak. Bacaan yang saya pilihkan dari dua bagian yang lalu sudah kita baca secara utuh. Kita baca sekali lagi pasal Efesus pasal 6 ayat 1 dan juga Amsal 13 ayat 1. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama kembali akan bersekutu, berhimpun dalam doa keluarga GKI 5. Kami membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan bersabdalah kepada setiap kami. Kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon melingkupi hati, jiwa, dan pikiran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali anak-anak berada dalam fase-fase yang mulai merasa besar, mulai mengetahui banyak hal, mulai berani untuk mengemukakan pendapat, yang seringkali ini menjadi pemicu terjadinya eh, perselisihan. Dan tidak sedikit anak dianggap memberontak terhadap orang tua ketika anak tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah ataupun petunjuk arahan dari orang tuanya. Nah, ini seringkali yang menjadi suasana hubungan orang tua dengan anak menjadi tidak baik. Anak-anak dianggap memberontak terhadap orang tuanya. Dalam setiap kejadian pasti ada penyebabnya. Tidak sedikit anak yang dianggap memberontak itu sebenarnya bentuk protes mereka kepada orang tua karena orang tua yang seringkali kurang memberikan kasih sayang atau salah atau keliru dalam memahami eh, isi pikiran, pendapat anak-anaknya ataupun sebaliknya. Anak merasa lebih tahu, lebih mampu, lebih bisa sehingga menganggap orang lain, orang tua dalam hal ini tidak mengerti, tidak mampu dan tidak bisa. Ini masalah klasik Bapak Ibu. Yang terjadi bukan hanya masa kini, walaupun masa kini sangat kelihatan banget dengan dunia digital ya, internet itu informasi, berita, pemberontakan anak terhadap orang tua itu sungguh sangat miris memprihatinkan. Bukan hanya anak remaja, bahkan anak yang sudah dewasa, berkeluarga, itu saja masih bisa melakukan uh, perselisihan yang sangat menyedihkan. Ada seorang anak yang tega menuntut atau memenjarakan ibunya sendiri karena masalah warisan, karena masalah uh, macam-macam yang sungguh sangat miris dan memalukan. Apalagi kalau itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk mengingat memahami kembali bahwa firman Tuhan sudah sangat jelas. Ketika kita memiliki status, kedudukan, peran sebagai seorang anak, maka mau tidak mau kita harus mentaati orang tua, menghormati lebih tepatnya orang tua kita terlepas apapun keadaan, situasi, kondisinya. Mungkin kondisi orang tua, kondisi keadaan orang tua itu tidak mampu secara materi atau secara pengetahuan, maka kita tetap harus menghargai, menghormati. Bahkan kadang-kadang apa yang disampaikan itu kadang-kadang tidak pas. Satu hal yang harus kita pahami dan kita ingat bahwa melalui orang tua Tuhan seringkali berbicara kepada kita. Melalui orang tua kasih sayang Tuhan dicurahkan. Walaupun banyak juga kejadian orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan fisik ataupun kebutuhan
kasih sayang. Sungguh sangat kompleks kan kehidupan rumah tangga. Ada yang orang tuanya mampu, kaya, berlimpah harta, kemewahan, tetapi tidak punya waktu. Sehingga anak merasa tidak diberikan kasih sayang, tidak diberikan perhatian. Sebaliknya, ada orang tua yang waktunya banyak memberi perhatian, kasih sayang, tetapi kesulitan untuk memberikan kebutuhan materi jasmani. Tidak sedikit juga anak yang bisa protes bahkan memberontak. Satu hal yang harus kita ingat, harus kita pahami, selain bahwa orang tua adalah wakil Allah dalam kehidupan kita di dunia, tetapi juga setiap orang tua pasti memiliki harapan, pasti memiliki cita-cita, dan pasti memperjuangkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya pernah menyampaikan ini. Entah kapan saya lupa persisnya, tapi bagi saya ini pun sangat menyentuh, sangat mengingatkan saya, sangat menguatkan saya. Bahwa setiap orang itu pasti, orang tua maksud saya, menginginkan, mengharapkan, mengupayakan, memperjuangkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Masalahnya, kadang-kadang orang tua itu belum sanggup, tidak sampai mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginannya itu. Atau kadang-kadang caranya salah, keliru sehingga diterima berbeda oleh anak-anak. Sehingga anak-anak merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dipenuhi kebutuhannya, keinginannya, harapan, sehingga anak menjadi kecewa, marah, dan akhirnya memberontak kepada orang tua. Kalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan tema hari ini, saya mengajak kita para orang tua untuk terus introspeksi, namun tetap terus melakukan perannya. Mari kita mohon hikmat Tuhan agar kita bisa menjadi orang tua yang bijaksana, yang baik, yang bisa mengerti kebutuhan anak-anaknya dan juga bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Tetapi juga kepada para anak-anak, firman Tuhan hari ini dengan jelas dan tegas mengingatkan bahwa kita harus mentaati orang tua kita di dalam Tuhan. Orang tua kita di dalam Tuhan. Artinya kita harus memahami orang tua kita itu sebagai wakil Tuhan yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Pengamsal ribuan tahun sebelumnya juga sudah menuliskan bahwa anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Jadi kalau kita menghormati, menghargai, mendengarkan didikan orang tua kita, ayah kita, maka di situ kita adalah anak-anak yang bijaksana. Tetapi sebaliknya, kalau kita seorang pencemooh, suka mencibir, suka memberontak, kita tidak pernah mendengarkan nasihat teguran. Mari semoga kita di bulan keluarga ini boleh hidup menjadi pribadi-pribadi yang semakin diberkati Tuhan, semakin disempurnakan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami telah membaca merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan tugas dan peran kami sebagai anak, baik dalam rumah tangga keluarga maupun kepada orang tua kami. Kami mau serahkan agar kami terus diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan, terutama anak-anakmu yang mungkin mengalami kekecewaan, sakit hati, terluka, karena tindakan perilaku orang tua mereka, mampukan mereka bisa berdamai, bisa mengampuni, dan terus menghormati orang tua, hidup dalam kepatuhan, ketaatan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, mereka saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan. Kami pada hari ini mau bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari Jumat 7 Oktober ini, untuk Ibu Dewi Sutimah Pawiyasa, Ibu Sandra Kristo Mulyono, Ibu Maria Falavanti, Ibu Betalia Adventia Auditia. Tuhan berkati dengan sukacita bahagia untuk mereka boleh bersyukur terus diberkati Tuhan dan terus mengasihi, menyayangi orang-orang di sekitar mereka, keluarganya, dan dimanapun Tuhan memberkati setiap karya pekerjaannya. Kami saat ini juga berdoa untuk proses tahapan PAMITU untuk
pengusulan calon-calon bakal calon penetua periode 2023-2026. Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan, kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah Padang dalam rangka bulan keluarga GKD 5 pada hari Sabtu esok. Tuhan berkati agar panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya boleh melakukan yang terbaik seoptimal mungkin. Tuhan berkati seluruh rangkaian acara, kendaraan yang dipakai, cuaca yang indah dan cerah. Itu kami mohonkan agar ini menjadi momentum yang baik. Kami keluarga GKI 5 menjadi satu, dikuatkan, boleh dieratkan kembali cinta kasih di antara kami agar gereja GKI 5 boleh semakin maju, boleh semakin berdampak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan umat-Mu dalam tangan kasih-Mu. Kiranya damai sejahtera, kasih sukacita, kerukunan, ketentraman senantiasa ada dalam kehidupan rumah tangga keluarga yang ada. Karena kasih setia Allah Bapa, kasih karena Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.